Selamat siang pemirsa, kembali bersama saya Meti Setiawati yang akan menyampaikan beragam topik menarik yang kami rangkum untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam liputan 3 siang ini. Saudara, ruang informasi Anda siang hari ini akan kami suguhkan beberapa berita terkini. Berita utama yaitu kasus COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 sudah 1 tahun melanda Indonesia. Namun, penularan virus corona SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 masih terjadi dan kasus terus-menerus bertambah. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Sabtu 6 Maret 2021 menunjukkan ada 5.767 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus COVID-19 di Indonesia kini menjadi 1.373.836 orang. Terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020, kasus baru COVID-19 itu diketahui dari pemeriksaan terhadap 78.745 spesimen dalam sehari. Pada periode 4-5 Maret 2021, ada 34.851 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen. Total, pemerintah sudah memeriksa 11.126.096 spesimen dari 7.420.374 orang. Satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari 1 kali. Kasus baru COVID-19 tersebar di 34 provinsi. Dari data yang sama, tercatat juga 5 provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi. 5 provinsi itu yakni DKI Jakarta 1.616 kasus baru, Jawa Barat 1.094 kasus baru, Jawa Tengah 569 kasus baru, Kalimantan Timur 396 kasus baru, dan Jawa Timur 393 kasus baru. Penyebaran COVID-19 secara keseluruhan hingga saat ini berdampak pada 510 kabupaten atau kota di 34 provinsi. Pasien sembuh dan meninggal dunia selain kasus positif. Pemerintah juga melaporkan penambahan 6.823 pasien sembuh. Dengan demikian, total pasien sembuh dari COVID-19 sampai saat ini berjumlah 1.189.510 orang. Kemudian, ada penambahan 128 pasien yang meninggal dunia. Total kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 37.026 orang. Data Satgas juga menunjukkan kasus aktif COVID-19 kini ada 147.172 orang. Kasus aktif dalam jumlah pasien COVID-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 66.525 orang yang kini berstatus suspek. Selain itu, data pemerintah juga menunjukkan ada 1.468.764 tenaga kesehatan menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 hingga Sabtu kemarin. Pemirsa, berita selanjutnya yang saya bacakan yaitu update vaksinasi Corona 6 Maret. Penerima dosis kedua capai 2,8%. Target Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan bahwa per Sabtu 6 Maret 2021, jumlah penerima dosis kedua vaksin COVID-19 di Indonesia telah mencapai 1.130.524 penduduk. Angka tersebut setara 2,8% target vaksinasi pemerintah yang diproyeksi mampu menjangkau 40.349.051 warga Indonesia. Sementara itu, laporan Satgas menyebutkan bahwa penerima dosis pertama vaksin COVID-19 telah menyentuh angka 2.552.265 penduduk per Sabtu 6 Maret 2021 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jumlah ini setara dengan 6,3% dari target. Tren penyuntikan vaksin dalam 24 jam terakhir cenderung mengalami peningkatan. Penerimaan dosis pertama misal bertambah 138.650 orang berdasarkan data per pukul 12 waktu Indonesia Barat.
Sementara, penerimaan dosis mengalami penambahan 15.987 orang. Angka tersebut lebih tinggi dibanding rapor Jumat 5 Maret 2021. Ketika secara harian penerima dosis 1 dan 2 bertambah masing-masing 127.492 dan 14.309 penduduk. Jarak aman penyuntikan dosis pertama dan kedua vaksin COVID-19 yang dipasok dari perusahaan farmasi asal Cina, Sinovac Biotech adalah 14 hari. Pemberian jeda 14 hari disesuaikan dengan petunjuk teknis atau juknis. Program vaksinasi diharapkan mampu segera membendung angka persebaran COVID-19 di Indonesia yang belum berhenti. Berdasarkan data hari ini, masih terdapat 147.172 kasus aktif di 34 provinsi dengan tingkat kesembuhan pada kisaran 86%. Setelah berita tentang update vaksin COVID-19, kita beralih ke berita Piala Menpora 2021. PT Liga Indonesia Baru menegaskan semua klub Shopee Liga 1 ikut Piala Menpora 2021. Rencananya, drawing babak grup akan digelar pekan depan. Sebelumnya, beredar kabar beberapa klub mempertimbangkan untuk tak ikut turnamen permusiman itu. PT Liga Indonesia Baru memastikan semua klub akan ikut ambil bagian. Semua peserta Liga 1 ikut di Piala Menpora, kemudian drawing akan digelar minggu depan, kata Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru Sujarno kepada wartawan. Kami sudah kirim surat, kemungkinan drawing pada tanggal 8 Maret. Drawing kami rencanakan terbuka dengan mempertimbangkan hal yang menjadi atensi Polri, ujarnya menambahkan. Dijelaskan Sujarno, sistem grup Piala Menpora 2021 masih sesuai rencana awal. Setiap klub akan ditempatkan ke dalam 4 grup yang digelar di 4 venue. Tak ada klub yang bermain di venue yang merupakan asal lokasi mereka. Jadi, Persib Bandung tak ditempatkan di Bandung, Arema FC tidak ditempatkan di Malang, Bayangkara Solo FC tidak ditempatkan di Solo, dan PSSS Sleman tidak ditempatkan di Sleman. Regulasi minggu ini akan kami kirim untuk bahan diskusi di manajer meeting yang waktunya bisa saja bersamaan dengan drawing atau setelahnya, tutur Sujarno. Adapun PT Liga Indonesia Baru telah menutup pendaftaran untuk peserta Piala Menpora 2021. Total akan ada 18 klub dari klub-klub Shopee Liga 1. Karena PSMS Medan dan Sriwijaya FC batal, maka ada grup yang berisikan 4 dan 5 klub. Rinciannya, 2 grup berisi 4 klub dan 2 grup diisi 5 klub. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Liputan 3 Siang kali ini. Saya Metis Tiawati mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.